berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabarnya malam hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan bisa berkumpul bersama keluarga untuk menikmati waktu istirahatnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sungguh kita orang yang sangat beruntung karena kita boleh menghampiri Bapa kita yang Maha Kudus kapanpun kita menginginkannya. Bahkan Bapa sangat rindu selalu bersekutu dengan kita. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita beri waktu terbaik untuk menghampiri Dia lewat doa, pujian, dan penyembahan, serta membuka hati kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, mari kita juga bawa kepada Dia karena Dia juga menunggu. Tidak masalah apapun pergumulanmu, tapi mari kita bawa kepada Dia karena Dia ingin menolong kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini sesuatu yang indah, janji yang luar biasa? Oleh sebab itu mari kita datang kepada Dia dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur boleh anugerah yang begitu indah kami boleh menghampiri Engkau. Oleh darah Yesus Kristus kami punya keberanian sebagai pribadi-pribadi yang dilayakkan untuk menikmati hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami membawa semua beban berat kami, hal-hal yang membuat kami menjadi letih, menjadi lesu, menjadi berbeban berat. Kami bawa kepada-Mu Tuhan karena kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami semua akan mengalami kelegaan dalam hadirat Tuhan. Kami semua akan memiliki kekuatan yang baru. Kami akan mendapatkan pertolongan. Kami akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua masalah-masalah hidup kami. Kami juga membawa kepada-Mu persembahan syukur kami lewat pujian dan menyembahan malam hari ini. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab nama-Mu saja yang layak ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih malam hari ini Tuhan kami datang menghampiri tahta kudus Tuhan, sebab Kau yang layak diagungkan. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
memuji-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Kau Allah yang besar. Kau besar dan ajaib, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-berkatnya melimpah. El Shaddai. Puji Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha perkasa, maha mulia, sehingga memberi kita rasa aman untuk menjalani hidup kita. Saudara-saudara, kita akan sharing tentang bahaya dari ketika orang itu mengeraskan hatinya. Sebelumnya saya akan membaca ada sebuah permohonan doa seperti ini. Mohon dukungan doa tim Raise and Guard untuk pertobatan suami yang sudah 2 tahun berselingkuh. Sudah diingatkan dan dinasehati pendeta dan orang tua, tetapi tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Ikut prihatin dengan kondisi ini, dan ini dialami oleh banyak orang. Orang kalau sudah keasikan berselingkuh, makanya ada orang bilang dosa itu nikmat. Sehingga ada orang yang jadi mengeraskan hati, tidak mau keluar dari kebiasaan atau apa yang dia lakukan. Kita akan dukung doa, pasti ada kekuatan doa yang akan bisa melembutkan hati orang. Nah, kalau bicara tentang keras hati, orang yang keras hati itu adalah orang sudah tahu salah, tetapi diingatkan dia justru marah. Sudah tahu salah, diingatkan tetapi cari pembenaran. Intinya orang yang mengeraskan hati itu tidak mau berubah. Diingatkan, ditegur, dikoreksi siapa saja, pokoknya ini yang aku mau. Pokoknya ini yang aku mau jalani. Dengar khotbah berapa kali pun tidak akan tembus di hatinya. Karena dia sudah mengeraskan hatinya. Dia sudah membuat keputusan, aku tidak mau berubah. Ini orang yang keras hati. Jadi bukan karena tidak dengar kebenaran, bukan karena tidak dinasehati, bukan karena tidak ditegur, karena memang dia sudah memilih jalannya dan tidak mau berubah. Itu inti dari orang yang keras hatinya. Saya ada pertanyaan, Pak. Iya. Kenapa orang itu mengeraskan hatinya, Pak? Dan jika tidak bertobat, apa akibatnya? Oke, kita lihat ada satu tokoh di Alkitab, orang yang sangat keras hati sekali, namanya Firaun. Nah, kalau kita ingat nama Firaun, pasti bukan kenangan manis, itu pasti kenangan yang sangat buruk. Ini raja yang sangat keras hati sekali. Tuhan mengingatkan dia berulang-ulang, tetapi tetap aja dia tidak mau bertobat. Keluaran pasal 7, kalau kita baca di perikop ayat 1 sampai 25, kita dapat gambaran betapa kerasnya hati Firaun ini. Kita baca ayat yang ke-11 saja ya, 11 sampai 13. Kemudian Firaun itu memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir
Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Orang yang mengeraskan hati itu biasanya tetap tidak mau berubah walaupun sudah diperlihatkan kekuatannya sebenarnya yang dia sombongkan itu, yang dia banggakan, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Harun lemparkan tongkatnya jadi ular, lalu Firaun memanggil semua ahli sihir untuk melakukan yang sama. Dan ternyata ular yang dari tongkat Harun tadi menelan semua ular yang dari tongkat para penyihir. Berarti kalau ini bicara tentang pertandingan, pertarungan, kesaktian begitu kan, kesaktiannya kan kalah. Ya kan, kalau kita lihat film-film film-film tentang legenda begitu kan, seperti itu kan. Berarti kan kekuatan Firaun ini sudah dikalahkan. Tetapi dia tetap mengeraskan hatinya. Jadi tidak mau kalah. Intinya orang yang keras hati itu tidak mau kalah. Kalah pun tetap merasa nggak kalah. Tetap menganggap dia yang benar. Tetap dia menganggap dia yang lebih baik. Itu yang terjadi dengan Firaun. Tidak berdaya lagi. Di masa itu, ular itu menjadi simbol bagian yang disembah orang Mesir. Perwujudannya kobra, kayak ular kobra seperti itu ya. Dan itu disembah, itu dianggap sebagai salah satu dewa. Selain kalau di Mesir kan ada namanya Dewa Ra, itu juga jadi pelindung bagi mereka. Ini ular ini juga dianggap sebagai dewa yang bisa diandalkan, bisa melindungi. Berarti Firaun mestinya sadar bahwa berarti yang aku andalkan itu tidak berdaya. Berarti kekuatanku, kehebatan yang aku miliki tidak sanggup untuk mengatasi kehebatannya Musa dan Harun. Karena mereka memiliki Tuhan yang lebih kuat daripada dewa yang aku percayai bisa melindungi aku. Harusnya orang kalau sadar kekuatannya rontok ini oleh kekuatannya Tuhan. Kekuatannya ternyata hancur, tidak mempan, tidak berdaya untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dia harusnya kan jadi sadar, bertobat. Dia tidak terus bertahan dengan sikapnya yang salah, dengan perbuatannya yang salah. Firaun ternyata tetap bertahan. Ini yang disebut dengan keras hati. Tetap aja merasa hebat dirinya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya luar biasa, tetap merasa dirinya yang benar. Saya nggak tahu, saudara pernah ketemu orang yang seperti ini nggak? Orang seperti ini pasti menyenangkan ya. Ini pasti orang yang sangat menyebalkan. Kalau bisa menghindarlah kita, gitu ya. Orang yang keras hati, orang seperti ini dengar apa saja nggak mau masuk di hatinya tuh. Dengar khotbah berapa kali nggak akan masuk ini, karena merasa dirinya sangat hebat sekali. Dialah ukuran kebenaran, dialah ukuran kehebatan. Nilainya itu harus dari dia semua. Tidak ada yang lain yang bisa membantah dia. Ini orang yang membuat banyak orang menderita ini. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita mungkin memang punya sesuatu yang hebat. Kalau itu ukuran manusia, kita mencapai pencapaian yang tinggi. Itu bagi banyak orang bisa menjadi sebuah kebanggaan. Mungkin bagi kita juga jadi kebanggaan. Tetapi tidak boleh itu menjadi sombong, menjadi angkuh, dan akhirnya membuat hati kita keras. Kita mengukur kebenaran hanya berdasarkan diri kita, karena kita merasa punya kekuasaan, kita punya kepandian lebih dari orang lain. Nah, kalau kita menganggap ukuran kebenaran itu diri kita, kalau kita menganggap ukuran salah benar itu diri kita, kalau kita menganggap kitalah yang menentukan mana yang salah, mana yang benar, kita merasa kita itu pantas untuk menghakimi orang lain.
siapa yang harus dipersalahkan, siapa yang harus dihukum, itu semua dari diri kita. Kita sudah masuk dalam kondisi seperti Firaun, keras hati. Kekerasan hati Firaun itu ternyata nular di kita. Tuhan sudah tunjukkan luar biasa, tetap nggak bertobat. Saudara-saudara, saya ketemu orang yang keras hatinya luar biasa. Dia pintar sehingga dia merasa bahwa dia tahu semuanya. Termasuk ketika dia dengar khotbah, dia merasa lebih mengerti dari pendetanya. Dia merasa lebih tahu. Jadi dia yang mengkoreksi. Pak pendeta harusnya menjelaskannya nggak seperti ini. Lalu di pekerjaan, dia memang orangnya pintar sebenarnya. Dia mencapai puncak prestasi, punya kekuasaan, jadi pimpinan sebuah perusahaan. Itu juga menjadi ukuran bahwa, oh ternyata memang akulah yang boleh menentukan salah benar. Di keluarga dia memimpin otoriter sekali. Orang-orang di rumahnya tidak boleh berkata yang berbeda dari dia. Pokoknya kalau aku berkata salah, itu salah. Kalau aku berkata benar, itu benar. Di perusahaan juga begitu. Dia jadi pemimpin otoriter bagi anak buahnya. Makanya dengan orang-orang yang selevel dia bertengkar melulu. Di puncak karirnya dia sakit. Dalam keadaan sakit biasa itu tangisan buaya saja. Dia menyesal, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya sembuh, saya siap Tuhan suruh apa saja. Saya melayani juga siap. Singkat cerita, dia sembuh. Tetapi begitu sembuh, dia mulai sehat, perilakunya sama. Dia lupa dengan apa yang pernah diucapkan. Ketika ada yang mengingatkan, dia marah. Selalu ukurannya adalah saya. Menurut pikiranku, menurut pengalamanku, menurut pendidikanku, menurut apa yang aku tahu. Itu terus yang dia lakukan. Menyedihkan karena di masa tuanya penuh dengan penyakit, tubuhnya lemah, secara ekonomi merosot drastis. Orang-orang yang keras hati itu sampai seperti itu loh. Sudah dibuat Tuhan, dia jatuh bangun, dia hancur, tetap aja merasa dia yang paling benar. Dia yang menilai Alkitab ini mana yang bisa dipercayai, mana yang tidak bisa dipercayai. Dia yang menentukan kebenaran. Bahkan baca Alkitab pun dia yang menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Kalau dia anggap tidak benar, dia tidak akan baca, dia tidak akan jalani. Tetapi kalau dia benar menurut dia suka katakan kepada orang lain. Itu pun juga sedikit dia lakukan. Keras hati itu mengandung bahaya yang sangat besar. Akan menghancurkan hidup kita. Yang paling baik itu adalah lembut hati. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena dia akan mewarisi bumi. Orang yang lembut hati itu mudah dibentuk oleh Tuhan, mudah dikoreksi oleh Tuhan. Kalau salah juga lebih mudah untuk mengakui kesalahannya, minta maaf. Orang yang lembut hati itu ketika disakiti orang lain, dia marah tidak akan terlalu lama karena dia akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Orang yang seperti ini akan mengalami kesehatan seutuhnya. Rohaninya sehat, hubungannya dengan Tuhan sehat, jiwanya juga sehat, tubuhnya sehat. Itu orang yang lembut hati. Oleh sebab itu, saudara merasa atau menjadikan diri kita terlalu kuat, terlalu sempurna, terlalu benar, itu berbahaya. Kita harus selalu sadar, kita manusia ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak kekilafan, kita bisa gagal, bisa salah. Makanya kalau ada yang menegur, ya biasa karena kita manusia ada kesalahan. Berterima kasihlah kepada orang yang mengingatkan kita, ada yang mengkoreksi kita, ada yang menegur kita. Itu justru membuat jalan hidup kita itu benar. Jalan hidup kita selalu dalam jalan yang baik. Tetapi kalau sudah tidak ada orang pun, satu orang pun yang kita tidak mau dengar, bahaya. Sudah tahu salah,
tetap keras hati, bahaya sekali. Itu sedang menghancurkan hidup sendiri. Saat ini masih kuat, masih bisa bertahan. Tetapi sampai kapan kita bisa bertahan? Melewati tekanan-tekanan karena kita sedang melawan Tuhan. Kita tidak akan pernah menang lah kalau kita melawan Tuhan. Yang paling baik itu lembut hati. Dengar Tuhan, cepat bertobat kalau memang salah. Hal yang kedua, kalau kita lihat ya, Firaun itu tetap keras hati walaupun akibat keputusannya, karena setelah itu kan tetap tidak izinkan Musa dan Harun membawa keluar bangsa Israel. Karena Firaun mengeraskan hati, akhirnya Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. Dan tulah itu kan menyengsarakan rakyat. Harusnya kalau dia mencintai rakyatnya, kalau dia mengharapkan yang baik untuk rakyatnya, ketika melihat penderitaan rakyatnya, dia segera sadar dan bertobat dan melepaskan bangsa Israel. Cepat kalian tinggalkan negeri ini supaya rakyatku tidak menderita akibat tulah Tuhan yang diturunkan atas Mesir ini. Tetapi yang terjadi kan tidak. Orang-orang yang keras hati itu cenderung tidak peduli penderitaan orang lain. Akibat kekerasan hati itu menimbulkan banyak penderitaan orang-orang di sekitarnya. Akibat orang yang berbuat salah, orang yang terjerumus dalam dosa, kemudian dia mengeraskan hati tidak mau bertobat, itu membuat orang sekelilingnya itu menderita. Menimbulkan banyak masalah dengan orang-orang sekelilingnya. Ketika melihat penderitaan orang sekitarnya, orang yang keras hati seperti Firaun nggak peduli. Yang penting mauku tetap, yang penting keinginanku terpenuhi, yang penting apa yang aku yakini itu terus aku jalani. Orang lain terserah. Kehilangan kasih, kehilangan kepedulian, kehilangan hati nurani terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini bahaya sekali kan? Tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga membuat menderita orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu kembali Bapak Ibu Saudara, kita manusia biasa, kita bisa jatuh dalam dosa, kita bisa buat kesalahan, kita bisa khilaf sehingga membuat masalah jadi semakin besar, membuat orang-orang sekitar kita akhirnya ikut merasakan penderitaan akibat apa yang kita yakini padahal itu salah. Hal yang paling baik adalah lembutkan hati. Jangan mengeraskan hati terlalu lama. Jangan lawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah ingatkan, segera sadar, segera berbalik, bertobat, meninggalkan dosa-dosamu, kembali kepada Tuhan. Tuhan itu penuh kasih karunia, selalu menyediakan perubahan, memberi kesempatan, memberikan pengampunan kepada kita. Jadi jangan terlalu lama. Apalagi kalau melihat orang-orang di sekitar menderita, harusnya kita sadar, ini waktunya aku harus segera bertobat. Tinggalkan jalan hidup yang salah. Kembali lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang murah hati, panjang sabar. Tetapi ketika manusia mengeraskan hati, Tuhan akan bertindak tegas dalam keadilan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, Engkau menjamah setiap hati di antara kami, sadar atau tidak. Kadangkala kami ini suka mengeraskan hati seperti Firaun. Kami menganggap kebenaran itu ukurannya adalah perasaan kami, pengetahuan kami sendiri. Kami mengabaikan fakta bahwa ada begitu banyak kekurangan, kesalahan yang kami lakukan. Ketika Tuhan ingatkan, seharusnya kami segera meresponinya. Kami segera bertobat, meninggalkan jalan-jalan kami yang berdosa. Bukan justru mengeraskan hati dan berusaha melawan Tuhan. Tuhan ampuni kami, jamah hati kami semua, supaya kami semua memiliki hati yang lemah lembut, yang selalu mendengar suara Tuhan, selalu merespon teguran Tuhan, selalu siap untuk diubah oleh Tuhan.
Ketika hati kami semakin keras, maka kami semakin tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Tuhan, lembutkan hati kami, supaya kepedulian kami, kasih sayang kami terhadap orang di sekitar kami, itu tetap ada. Kami rela berubah karena kami mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bukan justru kami terus mengeraskan hati dan membiarkan orang di sekitar kami menderita karena kesalahan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang mengalami penderitaan karena suaminya, karena istrinya, karena orang tuanya mengeraskan hati atas kesalahan yang mereka lakukan selama ini, mengakibatkan mereka mengalami penderitaan. Tuhan, kuatkan hati mereka. Tuhan, lembutkan hati mereka, supaya mereka tetap punya hati yang berbelas kasihan, punya hati yang selalu mengampuni, punya hati yang tidak dipenuhi dengan kemarahan, karena itu akan menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, jamah setiap orang, Tuhan jamah setiap hati, dan Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan hati kami semua menjadi hati yang selalu siap dibentuk oleh Tuhan, siap diarahkan oleh Tuhan, siap untuk diperbaiki oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Roh Kudus terus bekerja di hati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, ada sesuatu yang ditegur dari hidup kita, jangan mengeraskan hati, lembutkan hati. Itu sikap terbaik yang akan membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, saudara membutuhkan sahabat doa, membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaannya, jangan kehilangan semangat, tetap percaya bahwa Tuhan itu bisa menolongmu. Tuhan mengasihimu dan Tuhan akan memberi jalan keluar terbaik dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Oh Yesus Tuhan, El Shaddai.